Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh berjamaah di Musala Nurul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya secara berjamaah dan juga didahului dengan ibadah-ibadah lain. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja, dalam rangka tahun baru 2023, saya ingin men-sharing satu qaul dari Sayyidina Ali yang didapat dari kitab Hilyatul Aulia, yang bunyinya kira-kira mungkin bisa direnungkan sebagai bahan pemikiran di tahun baru ini. Sayyidina Ali adalah menantu sekaligus sepupu dari Nabi SAW. Jadi dari Bani Muthalib itu punya 10 anak. Anak keempat namanya Abdullah, itu punya putra namanya Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan dari pamannya, dari anak ke-6 Bani Muthalib, yaitu Abu Thalib, maka lahirlah Ali, Ja'far, dan 2 saudaranya lagi. Nah, Ali ini sepupu sekaligus menantu Nabi, karena di kemudian hari Ali dijodohkan dengan Fatimah. Ali juga merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin, jadi 4 khalifah setelah Nabi, khalifah keempat. Nah, dalam kitab Hilyatul Aulia, Ali pernah berpesan pada kita semua, yang bunyi pesannya ada 3 bait ya, atau 3 kalimat. Kalimat pertama, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya, hari ini boleh disebut hari ini, lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung atau berbahagia. Lalu kalimat kedua, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama aja sama hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi atau tertipu. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang terlaknat atau dilaknat. Dilaknat oleh siapa? Oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh orang-orang beriman, dan oleh kullu jami'in nas, oleh seluruh manusia. Jadi ini nasihat dari Ali, menunjukkan kalau dikaitkan dengan tahun baru lah ya. Tahun baru itu kan banyak sekali masjid-masjid juga mengadakan tausiah di malam tahun baru itu. Intinya muhasabah, mengingat diri kita, merenungkan diri kita. Nah, kalimat Sayyidina Ali tadi boleh dijadikan patokan. Kita melihat ke depan, yang ke belakang sudah lewat lah. Yang ke belakang itu kalau kita ada dosa, kita istighfar dan taubat. Kalau ada pengalaman yang buruk, kita lupakan, kita maafkan semua orang. Ke depan, kalau hari ini nih ya, harinya belum berlangsung nih, harinya masih sampai maghrib nanti, masih hari ini. Kita kualitas diri kita itu lebih baik dari hari kemarin ya, maka kita termasuk orang yang beruntung. Dalam hal apa lebih baiknya? Ya banyak, tapi mayoritas dalam hal agama. Jadi kalau misalnya Bapak punya ibadah
dalam kuantitatif, dalam jumlah biasa-biasa aja gitu. Maka melihat dari perkataan Ali ini harus ditingkatkan. Yang tadinya misalnya baca Qur'annya biasanya satu hari cuma 1 lembar atau 1 ain, ditingkatkan sehingga tidak terkena daripada yang buruk dari hari kemarin, maka termasuk terlaknat, atau sama aja maka dia tertipu atau merugi. Jadi nggak balik modal istilahnya. Modal kita capek-capek beribadah ini diganjar dengan Allah dengan yang lebih dari itu. Jadi ini 3 nasihat ini kepengin tujuannya adalah merubah hidup dan sifat kita di hadapan Allah, status kita di hadapan Allah. Maka teringatlah kita pada nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada kita. Ada 5 nasihat untuk mendidik diri kita menjadi orang yang berkualitas, yang tidak hanya sama dengan hari kemarin, tapi kalau bisa lebih baik dari hari kemarin. Apa nasihat Jibril itu? Nabi pernah berkata begini, Rasulullah SAW yaqulu atani Jibril. Ya, ini udah pernah saya sampaikan di sini hadisnya. Datang kepadaku Jibril dan berkata padaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu. Mau gaya apa juga boleh. Mau gaya badminton boleh, mau gaya tahun baru boleh. Apa boleh, nggak apa-apa. Fa innaka mayyitun, tapi ingat semua itu ada akhirnya. Semua itu sirna. Kamu bakal mati, kegiatannya pun bakal hilang, bahkan dilupakan orang gitu. Jadi pertama itu untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin, jangan terlalu larut dalam satu hidup. Ingatlah bahwa hidup itu akan berakhir. Ingatlah diri kita sendiri akan dicabut nyawanya, kita nggak tahu kapan. Sehingga jangan, dalam bahasa Jawanya, jangan nemen-nemen hidup itu. Jangan hidup-hidup terlalu lengket sama dunia itu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan, kamu punya duit banyak, mau gaya apa silakan. Mau apa silakan, kata Jibril. Tapi ingat kamu akan mati. Yang pertama itu nasihatnya. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa atau siapa yang mau kamu cintai di dunia ini, silakan. Kamu mau cinta orang, silakan. Kamu mau cinta sesuatu, hobimu apa, silakan. Fa innaka mufariquh. Tapi ingat, satu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Bapak punya hobi apa? Mancing, silakan. Satu saat nanti Allah mentakdirkan tangan atau kaki Bapak tidak bisa digerakkan, sehingga nggak bisa mancing lagi, pisah kan? Atau Bapak mencintai istri sedemikian rupa, tapi ingat nanti kalau nggak dia duluan, kita duluan yang pergi, yang dipanggil Allah. Jadi artinya jangan terlalu mencintai apa yang Allah kasihkan kepada kita ini sebagai nikmat, ya istri, ya hobi, ya segala macam itu, terlalu mencintai. Bahkan ada ancaman dari Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis juga. Nabi pernah mengancam, bukan mengancam sebetulnya, hanya menstatusi bahwa kalau orang mencintai seluruhnya ini, apa yang dia cintai itu melebihi cintanya pada Nabi, maka imannya kurang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mim walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna kamu punya iman sampai kamu sanggup mencintai aku melebihi cintamu pada bapakmu, anakmu, dan manusia seluruhnya. Jadi silakan, kata Jibril, kamu mau cintai apa? Mau cinta bola? Boleh. Mau cinta apa? Boleh. Tapi jangan sungguh-sungguh gitu loh. Biasa aja. Karena suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Apalagi mencintai orang. Ya, jadi cintailah sesuatu karena kamu cinta sama Allah. Itu nasihat Jibril. Yang kedua, di tahun baru ini ya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu Muhammad. Tapi ingat, perbuatan semua itu, perbuatan baik, perbuatan jahat, perbuatan setengah baik, setengah jahat, majziyun bih, akan Allah minta pertanggungjawaban. Akan Allah tanya di akhirat. Oleh sebab itu, kita berhati-hati.
melalui lisan, melalui perbuatan. Jangan sampai penilaian Allah terhadap perbuatan dan lisan kita itu menunjukkan negatif atau rapot merah. Ya, itu hidup yang dikehendaki oleh Islam di tahun baru ini ya, peningkatan. Nasihat yang keempat dari Jibril adalah, ya Muhammad, wa'lamu, wahai Muhammad, ketahuilah, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin, semulia dia di hadapan Allah ketika dia berdiri di tengah malam. Jadi mulai tahun ini, untuk supaya kualitas diri kita lebih baik, tolong sempatkan waktu 1-2 jam untuk berdiri di tengah malam, munajat kepada Allah, baik melalui sholat witir, sholat tahajud, kemudian doanya, kemudian baca Qur'annya, dan yang terakhir istighfarnya. Itu harus kita jalankan, karena Allah memuji orang yang seperti itu. Tata jafa junubihim mimma do'iji, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka khusyuk berdoa kepada Tuhannya gitu. Sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Jadi orang yang sedikit tidur di malam hari karena begadang, itu dipuji Allah. Tapi saya nggak tahu apa termasuk orang yang menunggu tahun baru jam 00 itu termasuk yang dipuji Allah. Gitu. Ya. Jadi nasihat keempat ini, ya Muhammad, ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dari hartanya, bukan dari dia banyak duit, bukan dia dari banyak nyumbang, bukan dia dari banyak pinter ngomong, bukan dia dari banyak apa segala macam. Kemuliaannya hanyalah dia kesanggupan dia untuk berjuang, menahan kantuk, berdiri di tengah malam. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Yang terakhir nasihat Jibril yang kelima adalah, ya Muhammad, wa izzuhu, dan kemuliaan seorang mukmin, tingginya dia derajat di hadapan Allah, istighna'uhu anin nas, jangan nguber-nguber ngutak-ngatik punya orang lain. Merasa cukup dengan diri sendiri sehingga tidak melirik milik orang lain. Orang yang merasa cukup itu Allah puji sebagai orang yang qani'un, puas dengan apa yang Allah beri. Seorang ibu-ibu di Surabaya, pekerjaannya hanya menjual gado-gado, dan yang dijual porsinya nggak pernah ditambah, walaupun orang yang beli akhirnya banyak yang nggak kebagian. Selalu dia hanya jual 20 porsi. Untuk menjual gado-gado itu di depan sekolahan, dia harus jalan 2 km dari rumahnya. Ketika ada proposal masjid lewat, dia dari jual gado-gado itu setiap hari bisa punya untung 20.000. Nah, bisa menghidupi dia dan keluarganya itu. Ketika proposal masjid lewat, dia bilang sama orang itu, saya mau nyumbang masjid tapi sedikit. Berapa? 200.000. Tapi saya cicil ya, saya cicil 4 kali. Diterima. Kenapa dia begitu? Karena dia istighna'uhu anin nas, merasa cukup. Jadi tabungannya tidak untuk tadi yang dibaca sama Ustadz Fitrah, wanahan nasa anil hawa hiya janatul ma'wa. Jadi orang nahan nafsunya dari kebutuhan dunia itu, tapi dia merasa cukup sehingga dia tidak perlu lagi uang itu dia sumbangkan kepada masjid. Sebaliknya ada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya ada orang yang duitnya berlebih, ketika disodorin proposal masjid atau pesantren, dia bilang, "Ntar ya, belum ada nih," gitu. Jadi orang semulia-mulianya orang adalah istighna'uhu anin nas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, kemudian dia tidak ngutak-ngatik punya manusia lain. Ya, nah itu. Jadi ini langkah-langkah hidup yang kita jalankan ke depan di tahun 2023 ini, melihat dari nasihat Sayyidina Ali tadi bahwa siapa yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka berbahagialah dia. Siapa yang hidupnya sama aja dengan hari kemarin, maka dia tertipu atau dia merugi. Dan siapa yang hidupnya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia dihitung termasuk manusia, golongan manusia yang terlaknat. Nah, bagaimana menjaga kualitas
kuantitas dan kualitas daripada hidup kita ini, maka tadi nasihat Jibril yang pertama, tolong silahkan gaya hidupmu itu kamu atur sendiri, tapi ingat bahwa dunia ini akan berhenti, hidupmu akan berhenti, kegiatanmu akan berhenti. Fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Oleh sebab itu jangan terlalu serius dengan urusan-urusan dunia. Yang kedua nasihatnya adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa atau apa yang mau kamu cintai, tapi ingat bahwa kamu kelak akan berpisah dengan apa yang kamu cintai itu. Kalau cinta banget sama istri, kalau gak kita tinggal dia, kita dipanggil Allah, kita duluan, dia duluan. Kalau kita cinta sama hobi main biliar, nanti biliarnya kebakaran. Jadi macam-macam itu yang Allah berikan gitu sebagai ujian bagi kita. Jadi jangan terlalu cinta dengan sesuatu gitu. Biasa saja, iya. Biasa aja. Ya. Kemudian yang nasihat yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu. Kalau tadi hidup sesukamu, ini berbuatlah, silakan aja. Amal baik nanti juga kamu bisa buat, amal buruk mungkin kamu nggak bisa nahan nafsu, silakan kamu buat, tapi fa innaka majziyun bi fa innahu ihu itu domir kepada wa'mal, fa innahu majziyun bi, dan perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat nanti. Di dunia kita nggak akan bisa merasakan azab Allah secara langsung kalau kita berbuat maksiat, Pak. Begitu pula kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki kalau kita berbuat baik. Tidak, karena Rasulullah berpesan, ad-dunya darul amal la jazaa. Dunia itu tempat beramal, belum dibalas, la jazaa, tidak dikasih jaza oleh Allah. Wal akhiratu darul jaza la amala. Dan akhirat itu adalah tempat dibalasnya perbuatanmu, nggak ada lagi diberi kesempatan untuk orang beramal. Jadi silahkan wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu, fa innaka majziyun bi, kelak nanti engkau akan dibalas atau dijasa terhadap perbuatanmu itu. Kemudian nasihat yang keempat tadi adalah wa'lamu, dan ketahuilah Muhammad, fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan kita ini yang hadir di sini, amin, adalah dari kesanggupan dia untuk bukan tujuan dunia, berdiri di tengah malam. Bukan untuk nyetel first media, bukan untuk lihat internet, bukan untuk WA-WA-an, bukan untuk apa, tapi untuk mengadu pada Allah melalui sholat witir, sholat tahajud, melalui doa, melalui baca Quran, dan melalui istighfar di tengah malam. Mulia di hadapan Allah. Makanya Allah itu dalam Al-Hujurat ayat 14 itu atau ayat berapa itu, orang tuh macam-macamnya banyak, dan kamu mesti mengenal. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan aku menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bergeng-geng, berpartai-partai, lita'arafu, kenali itu semua. Tapi tidak ada semua yang mulia di hadapanku. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di antara kamu semua itu yang saya ciptakan itu hanya orang yang paling mulia, hanya orang yang takwa. Artinya mulia itu kita cari. Kemuliaan itu kita cari, bukan diberikan gitu aja. Dicarinya kemuliaan di hadapan Allah, tadi bocoran dari Jibril, adalah melalui jalur berdiri di tengah malam. Itu adalah salah satu dari 5 kunci surga. Rasulullah pernah berpesan pada Abdullah bin Salam, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah kasih sayang, wa atimut ta'am, dan berilah makan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kamu ketika orang lain tidur di tengah malam, tadkhulul jannah bis salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi faktor ini yang kita cari ini, faktor X. Keistimewaan kita untuk mencapai kemuliaan Allah ada di berdirinya kita di tengah malam. Enggak susah, jangan takut ngantuk. Karena Allah akan bantu. Besoknya Allah akan bantu. Ya,
Pertama-tama mungkin 10 hari pertama itu rada-rada gimana gitu kalau siang hari. Selebihnya nanti udah terbiasa, bahkan ketagihan. Ketagihan kok kalau nggak sholat malam rasanya ada yang kurang gitu. Karena itu ciri-ciri orang yang mencari kemuliaan di hadapan Allah. Terakhir nasihat Jibril adalah wa izzuhu, dan Muhammad ketahuilah bahwa kemuliaan yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah istighna'uhu 'anin nas, dia hanya menggantungkan harapan pada Allah, dia tidak ngotak-ngatik apa yang dimiliki oleh manusia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.